Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel pembelajaran matematika menggunakan nalar. Di ASC Channel ini pembelajarannya pada umumnya memang menggunakan logika, menggunakan nalar. Karena kalau kita belajar pakai nalar, pakai logika, maka sekali kita itu paham, memahami tentang suatu bab, maka insya Allah pembelajaran berikutnya itu akan lebih mudah. Lain kalau kita itu belajarnya dengan rumus atau dengan cara-cara cepat, itu sepertinya matematika itu sangat mudah gitu ya, sangat ringkes gitu. Tapi dia harus menghafal banyak hal gitu ya. Dia harus menghafal banyak hal. Tapi kalau pakai nalar kita nggak banyak-banyak menghafal ya. Kita bisa mengembangkan daya pikir kita sendiri sehingga setiap persoalan apapun pasti kita bisa selesaikan dengan menggunakan logika dan menggunakan nalar. Cukup banyak konten di SC Channel ini, ada matematika SMA, matematika wajib, matematika minat, kelas 10, kelas 12, kelas 11, juga ada matematik merdeka belajar kelas 10 dan kelas 11. Juga ada matematika SMP dan juga ada materi motivasi dan dakwah. Dan banyak lagi konten-konten yang lain. Ikuti terus ASC Channel. Insya Allah kamu akan banyak mengambil manfaat dari channel ini. Kali ini saya akan bahas tentang lingkaran dan garis singgung bagian yang kedua. Jadi lingkaran ini sudah beberapa kali kita membahasnya. Ini materi Merdeka Belajar Matematika kelas 11 ya, kelas 11. Sebelum kita melanjutkan, ini ada kalimat motivasi atau kalimat hikmah yang pada kesempatan yang lalu juga sudah pernah saya sampaikan ya. Yaitu bahwa tidak ada orang bodoh. Itu perlu kita yakini, perlu kita camkan pada diri sendiri agar kita ini optimis ya. Tidak ada orang bodoh. Kita pun tidak bodoh ya. Kita juga tidak bodoh. Yang ada itu adalah penyebab dari kebodohan itu. Apa penyebab kebodohan itu? Adalah malas ya. Kalau kita malas belajar tentu akan bodoh, tentu. Maka kita tidak boleh malas. Dan sombong. Sombong itu berarti apa? Meremehkan. Meremehkan sesuatu sehingga apa? Dia merasa bisa terus, ya. Merasa bisa terus. Karena merasa bisa terus sehingga dia tidak belajar. Sehingga akibatnya apa? Bodoh. Akibatnya bodoh. Maka ayo kita hilangkan dua hal ini, malas dan sombong. Malas dan sombong. Agar kita menjadi orang yang rajin belajar sehingga kita menjadi pandai. Baik, saya akan bahas tentang ini garis singgung lingkaran bagian yang kedua. Garis singgung lingkaran, coba kita ingat lagi, ini garis G ini adalah garis singgung lingkaran. Sedangkan R ini adalah jari-jari lingkaran. Dan O ini pusat lingkaran. Maka, nah ini penjelasannya yang saya jelaskan tadi. Ini yang perlu diingat. Setelah panah ini, jari-jari lingkaran R ini selalu tegak lurus dengan garis G. Itu harus selalu diingat ya. Jari-jari selalu tegak lurus dengan garis singgung. Kemarin ini juga sudah disampaikan. Cuman mengingat lagi yang ini. Langsung kita, karena ini yang kedua, maka ini berarti pemantapan. Jadi kita hanya belajar soal dan pembahasan. Ingat pembahasannya kita pakai nalar, kita pakai logika. Memang ada rumusnya, di pertemuan sebelumnya itu ada yang pakai rumus, ada yang pakai nalar, ada yang pakai logika. Sekarang kita pakai logika saja ya. Kita mantapkan pakai logikanya. Agar apa? Agar kamu tidak usah mengulang-ulang terus. Maksudnya apa? Belajar teorinya nggak mengulang-ulang terus. Tapi kalau sudah paham nalarnya, insya Allah kita pasti bisa mengerjakannya. Kita lihat contoh satu. Pada gambar berikut, BD dan CD adalah garis singgung. Mana gambarnya? Nah ini gambarnya nih. Ini BD dan CD adalah garis singgung. Yang perlu kita ingat, kalau ini garis singgung tadi, garis singgung dengan jari-jari tegak lurus. Berarti di sini tegak lurus.
Berarti di sini sudutnya 90 derajat ya di sini ya. Oke, di sini tegak lurus juga. Berarti di sini 90 derajat ya. Dari teori yang tadi itu ya sebelumnya. Jika besar sudut 43 derajat, jadi ini besar sudut, maksudnya besar sudut ini BAD, BAC, sudut BDC ini 43, sudut BDC adalah 43 derajat ini, BDC, ya ini seharusnya sini, sudut BDC ya 43 derajat, berarti ini BDC 43 derajat. Di sini tentukan besar sudut BAC ini. BAC berapa ini? Maka kita lihat pembahasannya. Itu pembahasan. Nah ini ya kita beri tanda tegak lurus menunjukkan siku-siku berarti 90 derajat. Ini 43 derajat tadi diketahui di soal, yang ditanya ini berapa ya. Maka perhatikan gambar di samping segi 4 ABCD. Siku-siku di B, nah siku-siku di B dan C. Maka berlaku apa? Sudut A itu yang ini, ditambah 90 berarti yang ini, ditambah 43 derajat ini, ditambah 90 ini, sama dengan 360. Ya, ingat-ingat jumlah sudut segi 4 itu 360 derajat. Maka sudut A-nya adalah 137 derajat. Ya. Sudut A-nya 137 derajat. Oke. Jadi besar sudut BDC atau BAC yang ditanya BAC 137 derajat. Ini seharusnya BAC ya, bukan BDC. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ingat-ingat tadi itu bahwa tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang malas dan orang sombong. Itu diingat-ingat terus ya, agar kita tidak menjadi orang bodoh. Yang kedua, pada gambar di bawah, lingkaran berpusat di P berjari-jari 12. Dan lingkaran berpusat di Q berjari-jari 3. Jika kedua lingkaran itu bersinggungan luar, maka hitunglah panjang AB. Coba kita lihat gambarnya. Ini gambarnya nih. Jadi ini pusatnya P, jari-jarinya 12, pusatnya Q, jari-jarinya 3. Lalu yang ditanya ini AB berapa? Bersinggungan luar berarti ini bersinggungan luar. Kalau bersinggungan dalam berarti di sini nanti ya, di sini. Oke ya, dipahami. Kita ambil gambarnya ini aja karena sudah lengkap ini 3, 12. Coba kita lihat pembahasannya. Ini gambarnya tadi. Nah ini. Ini tadi 12. Ini 3. Ini AB sudah diketahui tadi P, ini Q, terus ini R saya tambahi R ya. R maksudnya titik ini loh R. Karena ini siku-siku. Maka langkah pertama kita buat ini, garis QR ini, garis QR sejajar dengan AB ya, dengan PA. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini PR, mana PR? Ini PR sama dengan PA, ini PA dikurangi QB. Kenapa? Karena QB dengan ini, AR kan sama, ya toh? Ini 3 berarti 3 ya. Berarti PR adalah 12 kurangi 3. 9 ya. 9. Lalu itu PR ya. Terus sekarang PR. Ini PQ maksudnya dia PQ ini PQ ya, bukan PR. Ini bukan PR ya, tapi ralat ya PQ sama dengan PA ditambah QB. PA itu kan ini, PA dengan ini kan sama-sama jari-jari yaitu 12. Terus QB jari-jari juga ini QB, berarti ini juga 3. Berarti PQ ini PQ ini ya. Jadi ini diralat, ini PQ sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Yang ditanya adalah AB. AB dengan QR kan sama, gitu. AB ini AB dengan QR kan sama. Nah, oke ya, berarti kita cari QR. Bagaimana caranya kita lihat segitiga PQR ini? Segitiga PQR, siku-siku di R. Coba kita lihat. Nah ini, perhatikan segitiga PQR, siku-siku di R. Berlaku triple Pitagoras. Coba. Triple Pitagoras itu bagaimana? Ini lihat. 3, 4, 5.
Di pertemuan sebelumnya kan sudah ya, 3, 4, 5. Ya. Lalu berikutnya, PR itu 9, mana ini PR itu 9, dari mana ini PR ya. Lalu PQ 15, ini PQ 15, ini 15, ini seharusnya PQ tadi saya bilang 15. Maka ini 3 jadi 9 kali berapa? Kali berapa? Kali 3. Ini 5 jadi 15 kali berapa? Kali 3. Jadi ini 3 kali 3 adalah 9, 5 kali 3, 15. Maka 4 kali 3 berapa? 12. Berarti QR sama dengan 12. Sehingga AB juga 12. Nah ini. AB sama dengan QR sama dengan 12. Oke ya, tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Cuman ini ralat tadi ya, ini PQ yang ini. Oke. Itu contoh yang kedua. Coba kita lihat contoh yang ketiga. Dua lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan titik B dengan jari-jari R cm dan 3 cm. R-nya lebih besar dari 3. Berarti lingkaran yang berpusat di A lebih besar ya, daripada lingkaran yang berpusat di B. Jika jarak kedua pusat lingkaran itu 17 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15 cm, hitunglah nilai R. Kalau kalimat yang ini, panjang ini kita buat gambarnya, ini kamu lihat. Lingkaran berpusat A berjari-jari R. Yang di B, pusatnya B berjari-jari 3. Coba kita lihat gambarnya. Nah ini, jari-jarinya A, berapa tadi? Jari-jarinya A, pusatnya, yang ini R, ya, yang ini R, jari-jarinya ini R, ini berarti AC ini R, ini R, lingkaran yang berpusat A, jari-jarinya R, ini AC, lalu lingkaran yang berpusat di B, jari-jarinya 3. Yang ditanya adalah jika panjang CE, berapa tadi? 15, dan panjang AB sama dengan 17, jadi 17 dan 15 diketahui di soal, ditanya R-nya berapa. Coba sih mana sih tadi? Nah ini, jika jarak kedua pusat lingkaran 17, panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15, coba kita lihat. Ini jarak kedua pusat, ini 17, panjang garis singgung persekutuan dalam ini CE 15, maka yang ditanya R ini berapa? R ini berapa? Ya. Nah, untuk mengerjakannya, kalau kita nggak mau pakai rumus, berarti apa? Kita buat ini, BD ini, garis bantu BD. Caranya apa? AC diperpanjang menjadi AD. Lalu kita buat BD. Gitu. Berarti BD sama dengan CE. Maka karena ini 3, ini juga 3. Karena ini tadi R, maka yang ini semuanya adalah ini R ditambah 3. Makanya ditulis R ditambah 3. Ini 15 diketahui dari soal. Ini 17 diketahui dari soal. Oke ya. Nah ini, perhatikan buat garis bantu BD. Ini maksudnya ini loh tadi, yang sudah saya jelaskan. Sejajar CE. Terus, perhatikan segitiga ABD. Mana segitiga ABD ini? ABD. Siku-siku di D. Kenapa kok siku-siku di sini? Karena di sini siku-siku. Ya, karena di sini siku-siku. Maka ini pun ikut siku-siku. Ya. Paham ya? Oke, terus berlaku juga triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras. Mana yang diambil? Perhatikan segitiga ABD. Mana ABD ini? Ini adalah R plus 3, ini adalah 15, dan ini 17. Coba kalau kita ambil nih. AD, BD, AB. AD berapa coba? AD, mana AD ini? R plus 3. Ini AD R plus 3. BD 15. Mana ini? BD 15. AB 17 ini. 15, 17 triple Pitagorasnya maka AD 8. Dihafal 8, 15, 17 itu triple Pitagoras. Kalau ini enggak hafal gimana? Ya pakai rumus Pitagoras ya. Untuk mencari AD pakai rumus Pitagoras. Karena ini tahu, maka pasti bisa dicari.
Kalau AD8, padahal dari sini AD itu R plus 3, maka R plus 3 sama dengan 8. Berarti 3-nya dipindahkan menjadi min 3, maka R-nya tinggal 5. Sehingga nilai R adalah 5. Ya. Nanti kalau kamu belum paham tentang apa yang saya jelaskan ini, di belakang sekali itu ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Bisa bertanya tentang ini lingkaran, garis singgung, atau lingkaran secara umum, atau matematika secara umum, boleh saja ditanya lewat WA ya. Yang serius bertanya pasti dilayani pasti. Oke, sekarang nah setelah contoh ketiga ini ada ayo berlatih 1. Ini untuk dilatih ya. Dilatih aja ya, dicoba. Jangan takut salah. Enggak apa-apa salah. Yang penting mau nyoba. Ya, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Ya, enggak apa-apa dicoba. Kalau tidak paham, ingin bertanya, di paling belakang, di belakang ada nomor WA pribadi. Bisa dimanfaatkan. Ini soalnya, ya, perhatikan gambar di bawah, panjang OC 9, CD sama dengan BD 12, mana gambarnya ini. Ya, mantap. Hitunglah panjang OD berapa, panjang CB berapa, OD mana OD ini, OC ini. Ya. Oke ya. Terus ayo berlatih 2. Ini ayo berlatih 2. Nah, dari gambar di atas R1 ini sama dengan R3, ini R3 10. R2 ini R2 8. XZ mana XZ ini? Itu 50. AB mana AB ini? 20. Hitunglah panjang XY berapa, lalu BZ berapa, mana BZ ini BZ berapa, lalu AZ berapa, AZ ini, lalu CD berapa, CD berapa. Oke ya. Mencoba aja ya, nanti kalau nggak paham bisa tanya ya. Terus berikutnya, ayo berlatih 3. Nah ini pernah keluar di SNBT ini ya. Jadi kalau kamu bisa ini berarti sudah hebat sekali ya, bisa di apa satu soal SNBT sudah bisa ini. Tapi soal SNBT itu jenis soalnya sangat banyak, ya. Perlu dilatih terus ya. 3 pipa yang masing-masing berdiameter 14, berarti ini pipa, berarti pipa itu berarti ke dalam, ya ini kelihatan penampangnya pipa itu loh. Ya kan ini penampangnya pipa, berarti pipanya ke dalam sana ya, ke dalam ya. 3 pipa ini jari-jarinya 14, berarti sama ini ya. Disusun seperti terlihat pada gambar di samping. Bila pipa itu diikat dengan erat, ini diikat dengan erat berarti kencang gitu ya, ikatnya. Oleh sebuah tali, hitunglah panjang tali yang dibutuhkan. Ini agak susah sedikit ya. Oke, ini dikaitkan dengan apa? Dengan mencari panjang busur ya. Pada lingkaran yang pertama, sudah ada teorinya. Oke ya. Saya kira cukup sampai sekian. Jika kamu ingin bertanya, ingin berdiskusi, nah ini nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Pasti dilayani. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi